munculnya wabah COVID-19 ini telah banyak mengubah aspek dalam kehidupan, seperti ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan bahkan juga dalam pendidikan. Dalam pendidikan sendiri pun, sistem pendidikan harus mencari inovasi terbaru untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dari UNESCO, pada tahun 2020, data yang didapat ada sekitar 91,5% atau sekitar 1,5 miliar siswa tidak bisa pergi ke sekolah dikarenakan sekolah harus tutup. Terlebih adanya anjuran dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa semua kegiatan institusi pendidikan harus dilaksanakan dari rumah masing-masing. Banyak yang menyayangkan bahwa sekolah harus tutup untuk menghentikan rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Lalu, bagaimana cara agar pendidikan tetap dijalankan pada saat masa pandemi sekarang ini? Beberapa pakar telah mengemukakan ada beberapa metode pembelajaran yang cocok diterapkan pada saat masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Dari beberapa metode pembelajaran, di sini saya hanya akan menyampaikan 2 saja. Untuk yang metode pertama, yaitu daring method atau metode daring. Bahkan kita sudah tidak asing lagi dengan nama daring atau akronim dari dalam jaringan. Ya, hal ini membutuhkan smartphone yang bisa terkoneksi oleh internet. Dan untuk aplikasi yang bisa digunakan dalam metode daring ini, diantaranya adalah WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Google Form, atau bahkan Zoom. Untuk aplikasi yang bisa digunakan dalam metode daring ini tergantung oleh pendidik yang akan menggunakan metode seperti apa dalam pembelajaran agar tetap berjalan dengan lancar. Untuk gampangnya, kita bisa menggunakan grup WhatsApp. Pertama-tama, guru kelas harus memasukkan siswa ke dalam grup WhatsApp. Dengan begitu, grup WhatsApp ini digunakan untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan siswa, karena pembelajaran yang dilakukan pun dengan jarak jauh. Maka dari itu, smartphone yang digunakan harus terkoneksi dengan internet. Dengan begitu, pendidik juga bisa mengirimkan materi langsung di grup WhatsApp atau dengan menggunakan PowerPoint ataupun video pembelajaran lainnya. Setelah itu, guru meminta siswa untuk melihat materi apa yang telah guru kirim. Setelah itu, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, materi apakah yang belum dipahami oleh siswa atau materi manakah yang menurut siswa itu sulit. Jika hal itu sudah dilakukan, maka guru bisa memberikan tugas terstruktur untuk siswa, yaitu dengan memberikan link Google Form atau langsung saja membuka halaman berapa pada buku tema untuk dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, guru juga bisa memberikan petunjuk pengiriman tugas kepada siswa melalui grup WhatsApp tersebut, yaitu bisa dengan mengirimkan secara pribadi kepada guru. Hal ini bertujuan untuk tidak adanya proses contek-menyontek antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jika dikirim dengan secara pribadi, hal ini juga bisa bertujuan untuk mengisi presensi siswa pada hari itu. Untuk kelebihan yang dimiliki oleh metode daring ini ada beberapa. Yang pertama yaitu waktu dan tempat sangat efisien. Ya, kita sudah tahu bahwa daring ini sangat mudah dilakukan kapanpun, dimanapun. Kita bisa melakukan pembelajaran asalkan tetap pada aturan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pembelajaran akan tetap berjalan lancar dan semua materi yang seharusnya memang disampaikan telah sampai kepada siswa. Setelah itu, yang kedua, siswa tidak hanya bergantung kepada guru, karena di sini siswa harus belajar sendiri dari rumah masing-masing. Mereka harus menemukan masalah atau solusi dari masalah yang sudah diberikan oleh guru pada soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Menurut saya, peran orang tua juga sangat berfungsi, karena untuk membelajarkan metode daring ini sangat susah. Mengaplikasikan aplikasi yang sudah
anjurkan sebelumnya seperti WhatsApp, ini tidak mudah dilakukan oleh siswa pada kelas rendah. Jadi, bantuan orang tua sangat berfungsi dan sangat dibutuhkan pada saat masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Hal itu juga memberikan hubungan orang tua dan juga siswa sangat baik. Di situ orang tua juga bisa membantu siswa dalam menemukan jawaban atau memberikan permasalahan-permasalahan yang sama seperti pada soal yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, siswa otomatis akan terlatih untuk mengetahui perkembangan teknologi yang sudah ada pada saat ini. Misalnya, mereka harus mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan WhatsApp, bagaimana cara mengumpulkan tugas melalui Google Form ataupun Google Classroom. Setelah itu, menumbuhkan kesadaran kepada siswa bahwa smartphone bisa digunakan untuk hal-hal yang baik seperti untuk menerima informasi dan mengumpulkan tugas dari sekolah masing-masing. Metode daring ini juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, pendidik sulit untuk mengontrol siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak serius mengikuti pelajaran. Karena pembelajaran ini bersifat daring dan tidak ada tatap muka secara langsung, maka untuk mengetahui mana siswa yang memang serius untuk mengikuti pelajaran dan mana siswa yang tidak serius untuk mengikuti pelajaran itu sangat susah. Untuk yang kedua, yaitu pembelajaran lebih bersifat teoritis dibandingkan dengan praktek. Ya, karena untuk metode daring yang seperti ini, penggunaan media seperti WhatsApp group itu memang sangat susah untuk menerapkan bagaimana akan mempraktekkan atau akan mengadakan praktek langsung kepada siswa. Bahkan kita pun sebagai seorang pendidik tidak bertatap muka langsung oleh siswa, maka dari itu kita hanya bisa memberikan teori-teori saja melalui media seperti PowerPoint ataupun seperti video pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan pada hari itu. Yang ketiga, bagi siswa yang tempat tinggalnya di pelosok atau kurang koneksi internetnya, maka hal ini tidak bisa dilakukan karena untuk melakukan pembelajaran daring, maka seorang siswa harus memiliki setidaknya satu smartphone untuk menunjang metode daring ini. Setelah itu, smartphone pun juga harus terkoneksi internet dan juga harus menginstal aplikasi-aplikasi yang sudah diberitahukan oleh pendidik sebelumnya. Selanjutnya, terlalu banyak distraksi yang mengganggu konsentrasi siswa pada saat belajar. Karena belajarnya dari rumah masing-masing, maka bisa saja televisi itu bisa menjadi gangguan untuk siswa dalam belajar. Karena kalau di rumah, siswa bisa melihat televisi atau channel yang disukai oleh siswa, namun hal itu bentrok dengan jadwal belajar hari ini, jadi hal itu sangat mengganggu. Untuk yang kedua, yaitu ada metode home visit atau kunjungan kepada rumah siswa. Metode ini digunakan dengan cara melakukan kunjungan kepada rumah siswa. Misalnya kita bisa mengumpulkan siswa yang tempat tinggalnya berdekatan maksimal 10 siswa. Setelah itu kita bisa melakukan pembelajaran dengan seperti biasa, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, face shield, dan juga menyediakan hand sanitizer untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk jadwal pembelajaran home visit ini bisa dilakukan dari pukul 8 sampai dengan jam 10 atau sekitar 2 jam, dan setiap siswa bisa menerima kunjungan ini sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dilansir dari Kumparan bahwa metode ini juga sangat cocok dilakukan pada saat masa pandemi COVID sekarang ini. Hal ini disarankan oleh Kepala Bidang Kemitraan Full Day Darul Quran, Dr. Mahfud Fauzi MPD, yang mana sangat pas untuk pelajar yang tidak memiliki seperangkat teknologi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik. Hal ini mungkin saja bisa menjadi solusi untuk kelemahan yang ada pada
metode pembelajaran yang pertama tadi, yaitu metode daring. Karena pada metode home visit ini tidak usah menggunakan smartphone atau tidak harus tinggal di wilayah yang bisa terkoneksi oleh internet. Pembelajaran home visit ini sama halnya seperti kita belajar secara langsung di sekolah, namun hal ini membatasi siswa yang berkumpul. Kelebihan yang dimiliki oleh metode home visit ini yaitu yang pertama, siswa lebih paham karena mereka belajar secara langsung dan mereka bisa praktek langsung seperti mereka pergi ke sekolah seperti biasanya. Dan untuk yang kedua, guru juga tidak kesulitan dalam memberikan informasi atau materi yang memang harus didapatkan oleh siswa karena gangguan oleh internet ataupun tersedianya prasarana dan sarana yang membutuhkan smartphone. Setelah itu, kelemahan metode ini ialah memerlukan tenaga, waktu, dan juga biaya. Apalagi metode ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, berbeda dengan daring yang bisa dilakukan kapanpun dan juga dimanapun. Namun menurut saya, ini sudah menjadi kewajiban untuk para pendidik agar menyiapkan para peserta didik selalu mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun dalam kondisi pandemi COVID seperti sekarang ini. Yang ketiga adalah metode blended learning, yaitu metode yang melakukan atau menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan secara daring dan juga secara tatap muka. Namun di sini tatap mukanya dilaksanakan melalui daring atau melalui dengan video conference. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa video conference bisa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet ataupun seperti Zoom. Dikutip dari sibatik.kemendikbud.co.id, Yani Henedrita mengungkapkan bahwa metode blended adalah salah satu metode yang dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para siswa. Sebenarnya metode ini sudah diterapkan hampir pada abad ke-21 dan pada saat ini dikaji lebih dalam lagi untuk menunjang pembelajaran agar berjalan dengan lancar pada saat masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Untuk kelebihan dari metode blended learning ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa siswa dan juga guru bisa berinteraksi secara langsung meskipun dengan menggunakan video conference. Dan yang kedua, siswa itu lebih mudah dikontrol oleh guru karena guru langsung bertatap muka dengan siswa melalui video conference tersebut, dan guru juga lebih mudah untuk melakukan presensi kepada siswa dengan menyebutkan nama satu-satu. Selain memiliki kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu hanya bisa diakses pada wilayah-wilayah tertentu dengan kekuatan jaringan yang kuat dan juga koneksi internetnya yang cepat. Selain itu, untuk siswa yang tidak memiliki teknologi yang menunjang adanya metode pembelajaran blended learning ini, maka siswa tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan metode blended learning ini. Mengingat wabah pandemi COVID-19 ini tidak tahu kapan berakhirnya, jadi beberapa metode yang sudah saya sebutkan tadi sepertinya bisa membantu untuk melancarkan proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Meskipun pembelajaran dilangsungkan dari rumah masing-masing, namun diharapkan siswa tetap harus mendapatkan pendidikan seperti sekolah biasa. Sekian metode pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran daring. Terima kasih.